wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturaden, kepada Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Baturaden, serta karyawan dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini, perkenalkan, nama saya Natasha Tiwayuni, perwakilan dari kelas 11 IP 1. Saya di sini akan ceramah mengenai zakat, infak, dan sedekah. Perlu kalian tahu, sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang yang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang. Maka, berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Mulai dari yang terdekat, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibda biman ta'ulu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Maksudnya, keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkannya kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita. Seperti halnya warisan yang ditinggalkan, maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Kami hanya ingin menjalankan sholat, tetapi kami tidak ingin untuk membayar zakat." Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat ini sudah tertera dalam ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu
Aqimu as-sholata wa atuz zakat. Dari ayat tersebut, kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksanakan dengan baik, pasti tidak akan ada orang fakir yang terlantar. Setelah khilaf beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan Yahudi yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan, agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dalam luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya, harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi. Sebagai manusia yang biasa, tidak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.